Sudah 3 tahun sejak kecelakaan itu terjadi. Sejak hari itu, suamiku kehilangan ingatannya. Aku dan ibu mertuaku membawanya ke seorang dokter spesialis saraf yang baru. Saat ibu mertuaku keluar sebentar untuk menjawab telepon, dokter itu tiba-tiba menutup pintu ruangan rapat-rapat. Wajahnya pucat. Ia mendekat kepadaku dan berbisik dengan suara gemetar. Bu, Anda harus segera mencari bantuan. Kita harus panggil polisi sekarang. Aku terpaku. Dokter itu menatap pintu dengan cemas lalu kembali menatapku. Ibu mertua Anda, bukan seperti yang Anda pikirkan. Jantungku terasa berhenti berdetak. Sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, terdengar suara gagang pintu diputar dari luar. Dokter itu langsung melompat mundur ke kursinya dan berpura-pura menulis resep. Pintu terbuka. Di sana berdiri ibu mertuaku. Miranda. Tatapannya tajam. Senyumnya hilang. Matanya menyapu ruangan seolah sedang mencari sesuatu. Dan saat itu aku menyadari sesuatu yang membuat tubuhku merinding. Tangan kanannya tersembunyi di balik jaket. Ada sesuatu yang keras di sana. Seolah ia sedang memegang sesuatu. Pagi itu udara terasa dingin. Mobil mewah kami melaju membelah jalanan kota. Aku duduk di kursi belakang, menggenggam tangan suamiku. Arga. Tangannya dingin. Tidak ada respon dari genggamanku. Sudah 3 tahun sejak kecelakaan tragis yang merenggut ingatan lelaki yang paling kucintai itu. Arga duduk di sampingku dengan tatapan kosong. Seolah jiwanya sedang tersesat di tempat yang sangat jauh. Dulu wajahnya selalu dipenuhi senyum hangat. Sekarang hanya ada ekspresi datar. Sesekali kerutan bingung muncul di dahinya. Aku membetulkan jilbabku yang sedikit miring karena sandaran kursi mobil. Entah kenapa hari ini jantungku terasa berdetak lebih cepat dari biasanya. Di kursi depan duduk Miranda. Ibu mertua yang selama ini menjadi penopang hidup kami sejak kecelakaan Arga. Sosoknya selalu tampak sempurna. Pakaian mahal. Rambut tertata rapi. Namun aura dominasinya membuat udara di sekitarnya terasa berat. Hari ini kami menuju klinik dokter spesialis saraf yang baru. Miranda bersikeras memindahkan Arga dari dokter lama. Menurutnya dokter lama tidak memberikan kemajuan berarti. Aku hanya menurut. Bagiku kesembuhan Arga adalah segalanya. Dan Miranda selalu mengatakan bahwa ia hanya ingin yang terbaik untuk putra satu-satunya. Mobil berhenti di depan sebuah klinik spesialis yang tampak eksklusif. Sepi. Tidak banyak pasien. Seolah tempat itu memang hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu. Miranda turun lebih dulu. Langkahnya tegas. Ia membuka pintu untuk Arga lalu menuntunnya keluar dengan gerakan yang tampak penuh kasih. Namun di mataku gerakan itu terlihat terlalu posesif. Aku mengikuti mereka masuk ke dalam klinik. Lorongnya putih bersih. Bau antiseptik menusuk hidung. Perasaan tidak nyaman merayap di punggungku. Kami masuk ke ruangan dokter. Di balik meja besar duduk seorang pria muda berkacamata dengan jas putih bersih. Namanya Dr. Reza. Ia tersenyum ramah saat kami masuk. Namun aku melihat sesuatu yang aneh. Tatapan matanya berubah sedikit gugup ketika melihat Miranda. Pemeriksaan dimulai seperti biasa. Dr. Reza memeriksa refleks saraf Arga. Menyorotkan senter kecil ke matanya. Lalu mengajukan beberapa pertanyaan. Tentu saja Arga tidak bisa menjawab. Miranda yang menjawab semuanya. Ia menjelaskan pola tidur Arga. Nafsu makannya. Bahkan emosi Arga. Seolah ia lebih mengenal tubuh Arga daripada aku sendiri. Aku hanya duduk diam, merasa kecil di hadapan dominasi Miranda. Tiba-tiba ponsel Miranda berdering. Ia melihat layar ponselnya. Keningnya berkerut. Lalu ia tersenyum tipis. Maaf, saya harus mengangkat telepon penting sebentar. Ia keluar dari ruangan. Begitu pintu tertutup, suasana berubah. Dr. Reza yang tadinya duduk tenang tiba-tiba berdiri. Wajahnya pucat. Ia berjalan cepat ke pintu dan memastikan pintu itu benar-benar tertutup. Lalu ia mematikan pendingin ruangan agar suara dengungan hilang. Ruangan menjadi sunyi. Ia menatapku. Matanya penuh ketakutan. Ia mendekat dan berbisik. Bu, Anda harus mencari bantuan sekarang. Aku terpaku. Kita harus panggil polisi. Apa? Bisikku. Ibu mertua Anda? Bukan seperti yang Anda pikirkan. Aku belum sempat memahami maksudnya. Tiba-tiba, gagang pintu bergerak. Dr. Reza langsung kembali ke kursinya. Berpura-pura menulis resep.
Pintu terbuka. Miranda masuk kembali. Matanya tajam. Tatapannya berpindah dari dokter ke arahku. Seolah ia sedang memindai apakah ada rahasia yang baru saja terucap. Aku menelan ludah. Lalu aku melihat sesuatu yang membuat darahku dingin. Tangan kanan Miranda masih tersembunyi di balik jaketnya. Ada sesuatu yang menonjol di sana. Sesuatu yang keras. Dan instingku berteriak satu hal. Bahaya. Aku menatap Dokter Reza. Berharap ia melanjutkan ucapannya tadi. Namun dokter muda itu justru menunduk. Tangannya sedikit gemetar ketika menyerahkan kertas resep kepada Miranda tanpa berani menatap wajahnya. Miranda mengambil resep itu dengan kasar. Sepertinya Arga sudah lelah. Kita harus pulang, katanya singkat. Nada suaranya tidak memberi ruang untuk bantahan. Ia menarik lengan Arga dan memaksanya berdiri. Aku ikut bangkit dengan kaki yang terasa lemas seperti jeli. Kami keluar dari klinik dengan tergesa-gesa. Sepanjang perjalanan menuju parkiran, Miranda tidak mengatakan sepatah kata pun. Keheningan itu jauh lebih menakutkan daripada kemarahannya. Kami kembali masuk ke mobil. Aku duduk di samping Arga seperti sebelumnya. Pikiranku kacau. Apa maksud perkataan Dokter Reza? Kenapa ia begitu ketakutan? Dan apa yang disembunyikan Miranda di balik jaketnya tadi? Mobil melaju meninggalkan klinik. Aku mencoba menenangkan diri dengan merapikan kerah baju Arga. Saat tanganku menyentuh saku jaketnya, aku merasakan sesuatu. Selembar kertas. Jantungku langsung berdebar kencang. Aku melirik ke kursi depan. Miranda sedang fokus menyetir. Dengan gerakan sangat pelan, aku mengeluarkan kertas itu dari saku Arga dan menggenggamnya erat di telapak tanganku. Aku tidak berani membukanya di dalam mobil. Sesampainya di rumah besar kami yang sunyi, Miranda langsung membawa Arga menuju kamarnya. Ia bahkan melarangku masuk. Arga butuh istirahat. Jangan ganggu dia dulu. Aku hanya mengangguk. Meski hatiku memberontak. Begitu Miranda menghilang di lantai atas bersama Arga, aku berlari menuju kamar mandi di lantai bawah. Aku mengunci pintunya. Menyalakan keran air agar suaranya menutupi napasku yang memburu. Tanganku gemetar saat membuka kertas yang tadi kutemukan. Tulisan di sana terlihat terburu-buru. Tintanya sedikit luntur karena keringat. Pesannya sangat singkat. Namun cukup untuk menghancurkan duniaku. Di kertas itu tertulis, obat yang diminum Arga bukan untuk menyembuhkan. Itu racun saraf yang perlahan menghapus ingatannya selamanya. Tubuhku langsung lemas. Aku merosot ke lantai kamar mandi yang dingin. Air mataku mengalir tanpa suara. Selama 3 tahun. Aku mempercayakan nyawa suamiku pada wanita yang ternyata perlahan sedang membunuhnya. Perutku terasa mual. Setelah membaca pesan dari Dokter Reza itu, aku menutup mulutku agar tangisku tidak terdengar keluar. Ini terlalu mengerikan untuk diterima. Miranda, wanita yang selalu terlihat telaten menyuapi Arga. Wanita yang sering menangis bersamaku saat kami berdoa untuk kesembuhannya. Ternyata dialah dalang di balik penderitaan Arga. Pikiranku mulai mengingat banyak hal. Pantas saja kondisi Arga tidak pernah membaik. Pantas saja setelah minum obat ia selalu terlihat semakin linglung. Semua itu bukan karena cedera otaknya, melainkan racun. Racun yang diberikan setiap hari. Dan yang paling menyakitkan, aku sendiri sering mengambilkan air minum untuk Arga saat Miranda memberinya obat. Tanpa sadar, aku membantu pembunuh suamiku. Namun aku tidak boleh larut dalam kesedihan. Jika aku langsung menuduh Miranda sekarang, nyawaku dan Arga pasti terancam. Tatapan Miranda di klinik tadi sudah cukup menjelaskan satu hal. Wanita itu berbahaya. Aku mencuci wajahku dengan air dingin. Berusaha menghapus jejak air mata. Aku harus terlihat normal. Aku harus bermain peran. Seperti yang Miranda lakukan selama ini. Aku keluar dari kamar mandi dan berjalan menuju dapur. Tempat Miranda biasanya menyiapkan makan malam. Dan benar saja, ia ada di sana. Aku melihat sesuatu yang membuat darahku mendidih. Miranda sedang menggerus beberapa butir pil biru menjadi bubuk halus. Ia mencampurkan bubuk itu ke dalam segelas jus jeruk. Minuman yang selalu diminum Arga setiap malam. Aku memaksakan senyum. Hari ini aku yang mengantar makan malam Arga ya, Bu. Kataku lembut. Miranda menoleh. Senyumnya kembali muncul. Senyum yang kini terlihat sangat mengerikan bagiku. Ini vitamin supaya Arga bisa tidur nyenyak. Katanya santai. Aku menahan diri agar tidak bereaksi.
Saat makan malam tiba, aku menyusun rencana nekat. Aku menawarkan diri untuk membawa nampan makanan Arga ke kamar. Awalnya Miranda menolak. Namun aku berpura-pura memijat pundaknya. Sepertinya ibu lelah. Biar aku saja. Akhirnya ia menyerah. Namun ia menatapku dengan tatapan peringatan. Pastikan Arga minum jusnya sampai habis. Aku mengangguk. Jantungku berdebar. Aku membawa nampan itu ke kamar Arga. Begitu sampai, aku langsung mengunci pintu. Arga duduk di tepi ranjang menatap kosong ke dinding. Aku mengambil gelas jus itu dan membawanya ke kamar mandi. Tanpa ragu aku membuang seluruh isinya ke wastafel. Lalu aku menggantinya dengan jus jeruk biasa dari kulkas kecil di kamar. Aku kembali ke Arga. Menyentuh wajahnya yang tirus. Air mataku jatuh lagi. Maafkan aku, bisikku. Untuk pertama kalinya, Arga menatapku. Dan sekejap aku melihat sesuatu di matanya. Kebingungan. Seolah ia mencoba mengenaliku. Aku membantunya berbaring. Malam itu aku tidak tidur. Aku terjaga sepanjang malam. Mengawasi setiap suara langkah kaki di luar kamar. Pagi berikutnya aku bangun sangat awal. Rumah masih sunyi. Miranda biasanya baru turun dari kamarnya setelah pukul 8. Aku berjalan pelan menuju dapur. Di meja dapur masih ada sisa serbuk obat yang tadi malam belum sempat dibersihkan Miranda. Aku mengambilnya sedikit. Kubungkus dengan tisu. Tanganku masih gemetar. Hari ini aku harus memastikan kebenarannya. Setelah semuanya siap, aku berpamitan pada Miranda. Aku mau ke pasar beli bahan dapur. Miranda hanya mengangguk tanpa menoleh dari tablet di tangannya. Aku keluar rumah. Namun aku tidak pergi ke pasar. Aku langsung mengendarai mobil menuju tempat seorang teman lama. Namanya Siska. Kami dulu kuliah bersama. Sekarang ia bekerja di sebuah laboratorium farmasi swasta. Aku memarkir mobil di depan gedung laboratorium itu. Tanganku gemetar saat mengetuk pintunya. Siska yang membuka pintu langsung terkejut melihat wajahku. Nadia? Kamu kenapa? Aku hampir menangis. Tanpa banyak bicara aku menyerahkan bungkusan tisu itu. Tolong periksa ini. Siska melihat ekspresiku yang kacau. Ia tidak banyak bertanya. Ia langsung membawa sampel itu ke ruang lab kecilnya. Aku duduk di kursi sambil menunggu. 30 menit terasa seperti 30 tahun. Akhirnya Siska keluar dari ruangan. Wajahnya serius. Ia membawa hasil analisis sederhana. Nadia, ini bukan obat biasa. Jantungku berdegup kencang. Ini campuran obat penenang dosis tinggi dan zat kimia yang biasa dipakai untuk terapi kejut pasien gangguan jiwa berat. Aku menatapnya. Efeknya apa? Siska menelan ludah. Kalau diminum terus-menerus, zat ini akan merusak hipokampus. Bagian otak yang mengatur memori. Sel-sel sarafnya akan mati perlahan. Efeknya permanen. Duniaku runtuh. Siapa yang meminum ini? Tanya Siska dengan wajah ngeri. Aku tidak bisa menjawab. Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Aku tahu sekarang. Dokter Reza benar. Ini bukan pengobatan. Ini adalah cara untuk membuat seseorang kehilangan ingatan selamanya. Aku pulang dengan hati yang dipenuhi amarah. Rasa takutku perlahan berubah menjadi keberanian. Namun begitu aku membuka pintu rumah, suasana terasa aneh. Terlalu sunyi. Para pelayan tidak terlihat. Aku mendengar suara teriakan tertahan dari arah ruang kerja milik almarhum ayah Arga. Ruangan yang sekarang dikuasai Miranda. Aku melepas sepatu agar langkahku tidak terdengar. Perlahan aku mendekat ke pintu ruang kerja yang sedikit terbuka. Aku mengintip dari celahnya. Dan pemandangan di dalam sana membuat darahku membeku. Arga duduk terikat di kursi. Wajahnya lebam. Miranda berdiri di depannya dengan wajah merah penuh amarah. Di tangannya ada sebuah foto lama. Ia menampar wajah Arga dengan foto itu. Ingat. Teriaknya. Kamu harus ingat kode itu. Ia menjambak rambut Arga dan memaksanya menatapnya. Aku sudah lelah berpura-pura jadi ibu yang baik selama 3 tahun. Suara Miranda melengking. Aku butuh akses itu sekarang. Air mataku langsung mengalir. Jadi selama ini, Arga bukan hanya diracuni. Ia juga disiksa. Miranda mengancamnya lagi. Kalau kamu tidak ingat, aku akan membuat istrimu menderita. Tubuhku gemetar. Aku mundur perlahan.
Namun saat aku melangkah mundur, tanganku tidak sengaja menyenggol sebuah vas bunga di meja. Vas itu jatuh, pecah di lantai. Suara pecahannya menggema di seluruh rumah. Di dalam ruangan, suara Miranda langsung berhenti. Langkah kaki cepat mendekat ke arah pintu. Aku tidak punya waktu untuk lari. Pintu terbuka keras. Miranda berdiri di sana. Matanya tajam seperti pisau. Sebelum ia melihatku dengan jelas, aku langsung menjatuhkan diri ke lantai. Aku memegang kepalaku. Berpura-pura pusing. Aduh, kepalaku. Miranda mendekat. Sepatu haknya berbunyi keras di lantai marmer. Ia mencengkeram lenganku. Kamu kenapa di sini? Aku membuka mata perlahan. Kepalaku tiba-tiba pusing saat masuk rumah. Miranda menatapku lama. Tatapannya menyelidik. Beberapa detik terasa seperti 1 abad. Akhirnya ia mendengus. Dasar lemah. Ia melepaskan tanganku. Arga tadi mengamuk lagi. Penyakitnya kambuh. Aku mengangguk pura-pura percaya. Miranda menyuruhku naik ke kamar untuk istirahat. Namun saat aku berjalan menuju tangga, aku mendengar suara pintu ruang kerja dikunci kembali. Arga masih di dalam sana. Dikurung. Hatiku dipenuhi tekad. Aku harus mencari tahu siapa sebenarnya Miranda. Siang harinya, saat Miranda pergi keluar dengan alasan rapat yayasan, aku mulai menyelidiki rumah besar itu. Aku naik ke gudang di lantai paling atas, tempat barang-barang lama keluarga disimpan. Di sana aku menemukan sebuah kotak kayu tua. Kotak itu berisi album foto lama. Aku membuka satu persatu, dan aku menemukan sesuatu yang aneh. Tidak ada foto masa bayi Arga. Foto-foto baru dimulai saat Arga berusia sekitar 5 tahun. Di foto itu Arga kecil terlihat takut saat dipeluk Miranda. Seolah ia dipaksa. Di dasar kotak itu, aku menemukan sebuah amplop tua. Di dalamnya ada dokumen rumah sakit dari 25 tahun lalu. Nama pasiennya tertulis jelas. Rahayu Pramesti. Diagnosa. Keracunan kronis. Aku tidak pernah mendengar nama itu sebelumnya. Namun alamat di dokumen itu menarik perhatianku. Sebuah rumah tua di pinggiran kota. Aku langsung menyalin alamat itu. Dan tanpa berpikir panjang, aku memesan taksi online. Aku harus mencari tahu siapa Rahayu Pramesti sebenarnya. Perjalanan menuju alamat yang tertera di dokumen rumah sakit itu memakan waktu hampir 1 jam. Taksi yang kutumpangi meninggalkan kawasan kota yang ramai. Bangunan-bangunan tinggi perlahan berganti dengan rumah-rumah tua yang berdempetan. Lingkungan itu tampak sederhana. Jauh berbeda dari kompleks mewah tempat aku tinggal. Aku akhirnya menemukan rumah yang sesuai dengan alamat tersebut. Rumah kecil dengan pagar besi yang catnya sudah mengelupas. Aku berdiri di depan pintu beberapa detik. Jantungku berdebar. Lalu aku mengetuk pintu. Tak lama kemudian pintu terbuka. Seorang wanita tua berdiri di sana. Punggungnya sedikit bungkuk. Rambutnya putih semua. Namun matanya terlihat tajam. Ada yang bisa saya bantu? Tanyanya pelan. Aku memperkenalkan diri. Saya Nadia, istri Arga. Begitu mendengar nama Arga, wajah wanita tua itu langsung berubah pucat. Matanya membesar. Air mata langsung muncul di sudut matanya. Ia mempersilakanku masuk dengan tangan gemetar. Masuklah, nak. Namanya Bu Kartini. Ia dulu adalah kepala asisten rumah tangga di keluarga ayah Arga. Di ruang tamu kecil yang sederhana itu, Bu Kartini mulai menceritakan sesuatu yang membuat tubuhku merinding. Ia berkata bahwa Rahayu Pramesti adalah ibu kandung Arga yang sebenarnya. Seorang wanita yang sangat baik dan sangat kaya. Sementara wanita yang kukenal sebagai ibu mertua, Miranda, bukan ibu kandung Arga. Nama aslinya Miranda Larasati. Dulu ia hanyalah seorang perawat pribadi. Ia dipekerjakan untuk merawat Rahayu Pramesti setelah melahirkan Arga. Namun menurut Bu Kartini, Miranda memiliki ambisi yang sangat mengerikan. Perlahan, kesehatan Rahayu justru semakin memburuk. Padahal Miranda yang merawatnya. Hingga suatu hari, Rahayu meninggal secara misterius. Dokter menyebutnya komplikasi penyakit. Namun Bu Kartini yakin itu bukan kematian biasa. Ia yakin Rahayu diracuni. Tak lama setelah kematian itu, Miranda berhasil mendekati ayah Arga yang sedang berduka. Dan akhirnya menikah dengannya. Bu Kartini mengatakan sesuatu yang membuatku menggigil.
Miranda memalsukan banyak dokumen. Ia menghilangkan hampir semua foto lama keluarga. Ia membuat semua orang percaya bahwa ia adalah ibu kandung Arga. Arga yang masih kecil tidak punya pilihan. Ia dipaksa memanggil Miranda sebagai ibu. Bu Kartini dipecat karena ia mulai curiga. Ia bahkan pernah mencoba memperingatkan ayah Arga. Namun tidak ada yang percaya padanya. Miranda itu wanita yang sangat berbahaya, kata Bu Kartini dengan suara gemetar. Dia tidak punya hati. Air mataku jatuh. Jadi selama ini, wanita yang tinggal bersamaku bukan hanya penipu. Ia kemungkinan besar juga pembunuh ibu kandung Arga. Dan sekarang, sejarah itu sedang terulang. Ia perlahan membunuh Arga demi harta. Sama seperti yang ia lakukan pada Rahayu Pramesti dulu. Bu Kartini menggenggam tangan Kunrad. Nak, selamatkan Arga sebelum terlambat. Aku pulang menjelang sore. Langit mulai gelap. Lampu taman rumah menyala. Bayangan pohon terlihat panjang di halaman. Rumah itu kini terasa seperti sarang monster. Aku menatap jendela kamar Arga di lantai 2. Aku bersumpah pada diriku sendiri. Malam ini, aku tidak akan membiarkan Miranda menyakiti suamiku lagi. Aku masuk ke rumah dengan senyum palsu. Miranda sedang duduk di ruang tamu. Ia menatapku. Dari mana? Dari pasar. Ia tidak bertanya lagi. Malam itu suasana rumah terasa sangat mencekam. Angin malam membuat jendela bergetar pelan. Aku membawa makan malam ke kamar Arga. Hari ini Miranda tidak sempat memberikan obat. Sudah 2 hari Arga tidak meminum racun itu. Saat aku masuk kamar, Arga tidak lagi menatap kosong. Ia duduk di tepi ranjang sambil memegang kepalanya. Keringat dingin membasahi dahinya. Aku mendekat. Saat tanganku menyentuh bahunya, ia tersentak. Ia menatapku. Tatapannya berbeda. Tidak kosong lagi. Matanya fokus. Dan penuh ketakutan. Bibirnya bergerak. Suaranya parau. Nadia. Jantungku seperti berhenti. Air mataku langsung jatuh. Ia memanggil namaku. Aku berlutut di depannya. Menggenggam tangannya. Aku di sini. Arga. Arga menatap sekeliling kamar. Kebingungan. Kenapa kepalaku sakit sekali? Ia berkata bahwa bayangan-bayangan mulai kembali ke kepalanya. Potongan-potongan ingatan. Ia mulai mengingat kecelakaan itu. Namun yang lebih mengejutkan, ia mengingat apa yang terjadi sebelum kecelakaan. Ia bercerita dengan napas terputus-putus. Hari itu ia bertengkar dengan Miranda di garasi rumah. Arga menemukan sesuatu di brankas ayahnya. Dokumen adopsi ilegal. Ia mengetahui bahwa Miranda bukan ibu kandungnya. Arga mengancam akan melaporkan Miranda ke polisi. Miranda hanya tersenyum dingin. Ia berkata, silakan pergi. Hati-hati di jalan. Dan benar saja. Saat Arga menyetir mobilnya, rem mobilnya tidak berfungsi. Remnya sudah dipotong. Itu bukan kecelakaan. Itu percobaan pembunuhan. Air mata Arga mengalir. Ia menyadari bahwa wanita yang ia panggil ibu selama ini adalah monster. Aku memeluknya erat. Kita akan keluar dari sini. Namun saat itu, gagang pintu kamar kami bergerak pelan. Seseorang mencoba membukanya dari luar. Tidak ada ketukan. Hanya suara gesekan kunci. Kami saling menatap. Kami tahu siapa itu. Miranda. Beberapa jam kemudian, saat jam menunjukkan pukul 2 pagi, aku mencoba membuka pintu kamar. Pintu itu terkunci dari luar. Dan saat itu aku mencium sesuatu. Bau yang sangat khas. Bau bensin. Darahku langsung dingin. Miranda tidak ingin menunggu sampai besok. Ia akan membunuh kami malam ini. Dengan cara yang paling mudah. Membakar rumah. Aku segera mengguncang tubuh Arga. Bangun. Arga bangun. Arga membuka mata dengan kaget. Namun kali ini tatapannya langsung waspada saat melihat wajahku yang pucat. Aku berbisik cepat. Kita dikunci dari luar. Dan Miranda menyiram bensin di depan pintu. Arga langsung berdiri. Naluri bertahan hidupnya seolah kembali sepenuhnya. Saat itu kami mendengar suara dari luar. Klik. Suara pemantik api. Lalu terdengar suara yang membuat darah kami membeku. Wush! Api menyambar bensin. Suhu di dalam kamar langsung meningkat.
Asap mulai masuk lewat celah bawah pintu. Kami tidak punya waktu. Pintu kayu jati itu terlalu tebal untuk didobrak. Dan di balik pintu sudah ada lautan api. Satu-satunya jalan keluar adalah jendela. Arga langsung berlari ke lemari. Ia menarik semua spray dan selimut. Dengan cepat ia mengikat ujung-ujung kain itu menjadi satu tali panjang. Tangannya bergerak cepat. Seolah ingatan lamanya tentang cara bertahan hidup kembali. Aku membantu mengikat kain dengan tangan gemetar. Asap semakin tebal. Kami mulai batuk-batuk. Suara api yang membakar kusen pintu semakin keras. Seperti monster yang sedang mengunyah mangsanya. Arga membuka jendela. Angin malam masuk ke kamar. Memberi sedikit udara segar. Ia mengikat ujung tali kain ke kaki ranjang yang berat. Lalu melempar ujung lainnya keluar jendela. Kami melihat ke bawah. Sekitar 4 meter ke tanah. Di bawahnya ada rumput taman. Arga menatapku. Kamu duluan. Aku akan menyusul. Aku mengangguk. Air mataku hampir jatuh. Aku memanjat kusen jendela dan memegang tali kain itu. Tanganku terasa panas karena gesekan kain. Namun aku terus turun. Akhirnya kakiku menyentuh tanah. Aku menengadah ke atas. Memberi isyarat pada Arga. Arga mulai turun. Namun saat ia baru setengah jalan, lampu sorot tiba-tiba menyala terang dari balkon lantai 2. Aku langsung menoleh. Di sana berdiri Miranda. Ia berdiri di balkon kamarnya. Memegang gelas wine. Tersenyum. Rumahnya sedang terbakar. Namun ia terlihat menikmati semuanya. Ia berteriak keras. Ada maling. Penjaga. Tangkap mereka. Tembak saja kalau perlu. Jantungku terasa jatuh. Kami bukan lagi korban kebakaran. Kami sekarang dianggap penjahat yang kabur. Arga melompat turun sebelum mencapai tanah. Ia jatuh berguling di rumput. Namun ia langsung bangkit. Ia menarik tanganku. Lari. Kami berlari menuju taman belakang rumah. Di belakang kami terdengar suara penjaga keamanan. Dan gonggongan anjing. Sepatu bot mereka menghantam tanah. Kami sampai di pagar belakang kompleks. Pagar itu tinggi dengan ujung runcing. Namun di sudutnya ada bagian yang berkarat. Tertutup tanaman rambat. Arga menendangnya keras. Besinya bengkok. Lubang kecil terbuka. Ayo cepat. Aku merangkak keluar lebih dulu. Gamisku tersangkut kawat berduri. Kainnya robek. Namun aku tidak peduli. Aku menariknya hingga sobek. Arga menyusul tepat saat sorot senter para penjaga menyapu tempat kami berdiri beberapa detik sebelumnya. Kami masuk ke hutan kecil di belakang kompleks. Hutan itu gelap. Penuh semak berduri. Ranting-ranting menampar wajahku saat kami berlari. Paru-paruku terasa terbakar. Namun Arga terus menarik tanganku. Anehnya, Arga tampak tahu kemana ia pergi. Ia berbelok ke kiri. Melompati parit kecil. Seolah ia memiliki peta di kepalanya. Arahnya kemana? Tanyaku terengah. Arga hanya berkata singkat. Percaya padaku. Kita harus mengambil sesuatu. Kami berlari hampir 15 menit. Suara para penjaga mulai menghilang. Akhirnya kami sampai di sebuah area terbuka di tengah hutan. Di sana berdiri pohon besar. Pohon trembesi raksasa. Batangnya sangat besar. Arga langsung berlutut di dekat akarnya. Ia mulai menggali tanah dengan tangan kosong. Aku ikut membantu. Tanahnya lembab. Bau tanah basah memenuhi hidungku. Kami menggali dalam diam. Tiba-tiba, jari Arga membentur sesuatu yang keras. Bunyi logam. Kami menggali lebih cepat. Akhirnya muncul sebuah kotak besi kecil. Arga menariknya keluar. Membersihkan lumpur dari permukaannya. Kotak itu berkarat. Namun masih tertutup rapat. Arga menatap kotak itu dengan mata berkaca-kaca. Ia menatapku. Ini alasan semua kegilaan Miranda. Ini bukan sekadar harta. Ini bukti yang bisa menghancurkannya. Namun sebelum ia membuka kotak itu, tiba-tiba cahaya terang menyilaukan kami. Lampu mobil. Sebuah SUV hitam berhenti di jalan setapak hutan. Pintu mobil terbuka. Dan dari dalam mobil, turun seseorang yang sangat kami kenal. Miranda. Di tangannya ada pistol revolver perak. Di belakangnya turun dua pria besar. Preman bayaran. Miranda berjalan mendekat. Pistolnya diarahkan tepat ke kepala Arga. Ia tersenyum dingin.
Akhirnya aku menemukanmu. Ia menatap kotak besi itu dengan mata penuh keserakahan. Aku sudah mencari kotak itu 3 tahun. Ia mengulurkan tangannya. Serahkan. Sekarang. Cahaya lampu mobil menyilaukan mata kami. Aku refleks menutup wajah dengan tangan. Sementara Arga memeluk kotak besi itu erat-erat di dadanya. Seolah benda itu adalah sesuatu yang lebih berharga dari nyawanya sendiri. SUV hitam itu berhenti hanya beberapa meter dari tempat kami berdiri. Pintu mobil terbuka. Miranda turun dengan langkah tenang. Ia sudah tidak mengenakan gaun tidur lagi. Kini ia memakai celana hitam dan jaket kulit. Seolah ia memang sudah bersiap untuk perburuan malam ini. Di tangannya ada pistol revolver berwarna perak. 2 pria bertubuh besar turun dari kursi belakang mobil. Preman bayaran. Mereka berdiri di samping Miranda dengan wajah garang. Miranda berjalan mendekat. Ujung pistolnya diarahkan tepat ke kepala Arga. Ia tertawa kecil. Kagum juga aku, katanya dingin. Ingatanmu ternyata bisa kembali secepat itu. Ia menatap kotak besi di tangan Arga dengan tatapan rakus. Aku sudah mencari kotak itu selama 3 tahun. Ia menunjuk kotak tersebut. Serahkan. Sekarang. Arga perlahan berdiri. Ia menarikku agar berdiri di belakang tubuhnya. Meski tubuhnya masih lemah, ia berdiri tegak. Tidak akan, kata Arga dengan suara tegas. Tidak akan pernah. Ia menatap Miranda dengan penuh kebencian. Kau membunuh ibuku. Kau mencoba membunuhku. Kau tidak akan mendapatkan apapun lagi dariku. Miranda tersenyum. Namun senyum itu berubah menjadi kemarahan. Ia mengokang pistolnya. Klik. Lalu, ia mengarahkan pistol itu kepadaku. Tepat ke jantungku. Aku tidak butuh dia hidup. Katanya dingin. Aku hanya butuh sidik jari dan retina matamu untuk verifikasi akun. Kalau kamu tidak menyerahkan kotak itu dalam hitungan 3, aku akan menembak istrimu. Darahku terasa dingin. Arga menatapku. Matanya penuh ketakutan. Aku menggeleng pelan. Jangan menyerah. Namun Arga tahu. Ia tidak bisa mempertaruhkan nyawaku. Bahunya perlahan turun. Ia mengangkat kedua tangannya. Kotak besi itu terlihat jelas di tangannya. Aku akan menyerahkannya, kata Arga. Tapi lepaskan Nadia. Miranda tertawa sinis. Kamu pikir aku sebodoh itu? Ia memberi isyarat kepada 2 preman di belakangnya. Preman pertama maju dan merebut kotak itu dari tangan Arga. Preman kedua langsung mengikat tangan kami dengan tali plastik. Aku mencoba melawan. Namun tenaga mereka terlalu kuat. Arga sempat memaki Miranda. Namun salah satu preman menghantam pelipis Arga dengan gagang pistol. Duk! Arga terhuyung. Darah mengalir dari pelipisnya. Aku berteriak. Namun mereka menutup mulutku dengan lakban hitam. Kami didorong masuk ke kursi belakang mobil SUV. Arga yang setengah sadar disandarkan di sebelahku. Miranda duduk di kursi depan. Kotak besi itu berada di pangkuannya. Ia membelainya seperti benda paling berharga di dunia. Pulang, katanya pada sopir. Mobil melaju meninggalkan hutan. Kami kembali menuju rumah yang beberapa jam lalu hampir membunuh kami. Di dalam mobil yang gelap itu, aku menatap Arga. Matanya setengah terbuka. Ia menatapku. Lalu, ia mengedipkan mata. 1 kedipan panjang. 2 kedipan cepat. Itu kode kami sejak masih pacaran. Artinya hanya 1. Percaya padaku. Aku punya rencana. Hatiku sedikit tenang. Penyerahan diri ini ternyata bukan akhir. Ini bagian dari rencana Arga. Mobil berhenti di halaman belakang rumah. Api yang tadi membakar rumah sudah padam sebagian. Namun bau kayu terbakar masih menyengat. Kami diseret keluar dari mobil. Tangan kami masih terikat. Arga hampir jatuh karena kepalanya masih pusing. Namun preman itu menariknya berdiri. Kami tidak dibawa ke rumah utama, melainkan ke sebuah bangunan kecil di belakang taman. Paviliun pribadi milik almarhum ayah Arga. Tempat yang selama ini selalu dikunci Miranda. Miranda membuka pintu dengan pemindai sidik jari. Kami didorong masuk. Di dalamnya ada sebuah meja kerja besar dengan komputer canggih. Miranda duduk di kursi kulitnya seperti seorang ratu. Kotak besi itu diletakkan di atas meja. Ia menatap Arga. Sekarang, kita mulai.
Ia memerintahkan preman membuka ikatan tangan Arga. Masukkan flash disk itu. Tulis kata sandinya. Transfer semua aset digital itu ke rekeningku. Ia tersenyum tipis. Kalau kamu patuh, mungkin aku akan mempertimbangkan membiarkan kalian hidup. Aku tahu itu bohong. Namun kami tidak punya pilihan. Arga membuka kotak besi itu. Di dalamnya ada sebuah flash disk logam kecil. Arga mengambilnya. Tangannya sedikit gemetar. Ia menatapku sekilas. Tatapan yang sama seperti di mobil tadi. Lalu ia menancapkan flash disk itu ke komputer. Layar monitor menyala. Sebuah sistem keamanan digital muncul. Meminta pemindaian retina. Arga mendekatkan wajahnya ke kamera. Bip. Retina diterima. Lalu pemindaian sidik jari. Bip. Sidik jari diterima. Kini hanya tinggal satu langkah. Memasukkan kata sandi. Miranda berdiri di sampingku. Pistolnya menempel di pelipisku. Kalau kamu coba trik apapun, peluru ini akan menembus kepala istrimu. Arga mulai mengetik. Bunyi keyboard terdengar di ruangan yang sunyi. Deretan karakter muncul di layar. Lebih dari 30 karakter. Kunci enkripsi tingkat tinggi. Setelah selesai mengetik, Arga berhenti. Jarinya berada di atas tombol enter. Ia menatap Miranda. Kau ingin hartanya? Kau akan mendapatkannya. Miranda tersenyum puas. Tekan. Arga menekan tombol enter. Layar komputer berkedip. Kami semua menunggu. Namun yang muncul bukan tulisan transfer berhasil. Seluruh layar tiba-tiba berubah merah. Alarm keras berbunyi. Tulisan besar muncul di layar. Sistem lockdown activated. Emergency Protocol 1908. Wajah Miranda langsung pucat. Apa yang kamu lakukan? Arga tersenyum tipis. Aku tidak membuka brankas. Aku mengaktifkan kata sandi darurat. Ia menjelaskan dengan tenang. Kata sandi itu akan mengunci semua aset digital secara permanen. Mengirim semua bukti kejahatan Miranda ke server kepolisian. Mengirim lokasi GPS komputer ini. Dan menyiarkan semuanya secara live ke internet. Lampu webcam di komputer menyala. Wajah Miranda yang menodong pistol kini sedang disiarkan ke seluruh server publik. Miranda menjerit marah. Ia mengangkat pistol dan menembak layar komputer. Dor. Monitor hancur berkeping-keping. Namun, semuanya sudah terlambat. Layar komputer hancur berkeping-keping setelah ditembak Miranda. Kaca monitor berserakan di atas meja. Asap tipis keluar dari bagian yang tertembak. Ruangan menjadi sunyi. Namun keheningan itu terasa jauh lebih berbahaya. Miranda berdiri terengah-engah. Dadanya naik turun dengan cepat. Ia menatap Arga dan aku bergantian. Wajahnya berubah menjadi sesuatu yang benar-benar menakutkan. Ia tahu semuanya sudah berakhir. Bukti kejahatannya sudah terkirim. Polisi pasti sedang menuju ke sini. Namun alih-alih menyerah. Insting kejamnya mengambil alih. Jika ia harus jatuh, ia akan menyeret kami bersamanya. Miranda berteriak pada dua preman yang berdiri di belakang kami. Bunuh mereka. Saat ini juga. Kita bakar paviliun ini. Tidak boleh ada saksi. Ia menjanjikan mereka emas yang disimpan di brankas rahasia. Namun para preman itu terlihat ragu. Membunuh orang demi uang adalah satu hal. Tapi membunuh saat polisi sedang dalam perjalanan. Itu sama saja bunuh diri. Keraguan itu memberi kami kesempatan. Arga bergerak cepat. Ia menendang meja kerja sekuat tenaga. Meja besar itu bergeser dan menghantam tubuh Miranda. Miranda jatuh ke belakang. Pistolnya terlepas dan jatuh ke lantai. Pada saat yang sama, aku menjatuhkan kursiku ke samping. Tubuhku menabrak kaki salah satu preman. Ia kehilangan keseimbangan. Arga melompat mengambil pistol Miranda. Namun preman yang lebih besar langsung menerjangnya. Mereka bergulat. Preman itu jauh lebih kuat. Arga terbanting ke rak buku. Buku-buku tebal jatuh berserakan. Preman itu mencekik leher Arga. Aku berusaha melepaskan ikatan tanganku. Aku menggesek tali plastik itu ke sudut kursi yang tajam. Kulit tanganku tergores. Namun aku terus melakukannya. Sementara itu, Miranda merangkak bangun. Namun ia tidak mengambil pistol. Ia berlari ke arah rak buku besar di sudut ruangan. Ia menarik sebuah buku.
Ternyata buku itu adalah tuas rahasia. Rak buku itu bergeser perlahan, membuka lorong gelap di baliknya. Lorong pelarian. Terowongan rahasia menuju saluran bawah tanah kota. Miranda menoleh ke arah kami. Matanya penuh kebencian. Ini belum selesai. Ia lalu masuk ke lorong itu, menghilang dalam kegelapan. Saat itu juga, tali di tanganku akhirnya putus. Aku langsung mengambil patung perunggu dari meja. Aku menghantamkannya ke kepala preman yang sedang mencekik Arga. Duk! Preman itu jatuh pingsan. Arga terbatuk keras. Namun preman kedua sudah berdiri. Ia mengeluarkan pisau. Aku mundur. Namun sebelum ia sempat menyerang, tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras dari luar. Weo weo. Sirene polisi. Lampu merah biru berputar di luar jendela. Suara megafon terdengar. Ini polisi. Kepungan sudah rapat. Jatuhkan senjata dan keluar. Preman yang memegang pisau langsung pucat. Ia menjatuhkan pisaunya, lalu berlutut dengan tangan diangkat. Menyerah. Arga masih memegang lehernya yang memerah. Aku memeluknya erat. Kami selamat. Namun ada satu masalah. Miranda. Ia kabur melalui lorong rahasia. Arga menatap lorong gelap itu. Lalu ia berkata pelan. Lorong itu sudah rusak. Aku pernah bilang pada Miranda untuk memperbaikinya. Dia menolak. Dia sedang berlari ke kuburannya sendiri. Beberapa detik kemudian, dari dalam lorong itu terdengar suara mengerikan. Bruiwu. Suara runtuhan beton. Diikuti teriakan panjang Miranda. Lalu, sunyi. Polisi masuk ke paviliun dengan senjata lengkap. Tim SWAT mengamankan ruangan. Kami berdiri dengan tangan terangkat. Namun kali ini bukan sebagai tersangka, melainkan sebagai korban yang selamat. Beberapa petugas masuk ke lorong rahasia itu. Beberapa menit kemudian mereka menemukan Miranda. Ia jatuh ke dasar lorong yang runtuh. Tulang belakangnya hancur. Ia masih hidup. Namun tubuhnya tidak bisa bergerak. Matanya terbuka. Penuh ketakutan. Wanita yang selama ini merasa seperti penguasa, kini terbaring tak berdaya. Ambulans membawanya pergi. Dengan tubuh lumpuh total. Itulah akhir dari Miranda. Namun kisah kami belum benar-benar selesai. Kekacauan di paviliun perlahan mereda setelah polisi mengamankan seluruh lokasi. Para preman bayaran yang tadi begitu garang kini duduk berlutut di halaman dengan tangan terborgol. Lampu-lampu mobil polisi menyinari taman yang sebelumnya gelap. Aku masih memeluk Arga. Seolah takut jika aku melepaskannya, ia akan menghilang lagi. Petugas medis datang memeriksa luka di pelipis Arga. Lehernya masih merah akibat cekikan. Namun yang paling menarik perhatian semua orang adalah lorong rahasia di balik rak buku. Debu masih mengepul keluar dari sana. Beberapa petugas menyorotkan lampu ke dalam. Tangga beton di dalam lorong itu terlihat patah di tengah. Struktur lama itu akhirnya runtuh karena tidak pernah diperbaiki. Miranda terjatuh sekitar 5 meter ke dasar lorong yang penuh puing. Proses evakuasi berlangsung hampir 1 jam. Akhirnya para petugas keluar membawa tandu. Di atas tandu itu terbaring tubuh Miranda. Aku hampir tidak mengenalinya. Pakaian mahalnya robek. Wajahnya penuh darah dan debu. Namun yang paling mengejutkan, tubuhnya tidak bisa bergerak. Dokter mengatakan tulang belakangnya patah parah. Ia mengalami kelumpuhan total dari leher ke bawah. Miranda masih sadar. Matanya terbuka. Tatapannya penuh ketakutan. Untuk pertama kalinya, aku tidak melihat kesombongan di sana. Ia mencoba menggerakkan tangannya. Namun tubuhnya tidak merespon. Ia lumpuh. Arga menatapnya tanpa ekspresi. Tidak ada kebencian. Tidak ada juga rasa kasihan. Hanya keheningan. Ambulans membawa Miranda pergi malam itu. Dan itu adalah terakhir kalinya kami melihatnya sebagai wanita bebas. 1 tahun kemudian, kasus Miranda menjadi berita nasional. Berkat sistem darurat yang diaktifkan Arga malam itu, polisi mendapatkan semua bukti, rekaman percakapan, data digital, dan siaran langsung dari komputer di paviliun. Investigasi mengungkap semuanya. Miranda terbukti meracuni Rahayu Pramesti, ibu kandung Arga, 25 tahun lalu. Memalsukan dokumen keluarga. Menjalankan investasi bodong. Memberikan racun saraf kepada Arga selama 3 tahun.
Semua asetnya disita negara. Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Namun karena kondisi tubuhnya lumpuh total, ia ditempatkan di fasilitas medis khusus dalam penjara. Miranda menghabiskan hidupnya di sebuah ranjang rumah tahanan. Tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara dengan jelas. Hanya bisa menatap langit-langit setiap hari. Ironisnya, ia dulu membuat Arga lumpuh secara mental. Sekarang alam membalasnya. Ia sadar sepenuhnya, namun tubuhnya tidak bisa bergerak. Sementara itu, aku dan Arga memulai hidup baru. Aset digital warisan keluarga Arga akhirnya dipulihkan melalui proses hukum. Jumlahnya sangat besar. Namun kami sepakat untuk tidak menggunakannya hanya untuk diri sendiri. Kami mendirikan sebuah yayasan. Sebuah panti asuhan dan pusat rehabilitasi trauma. Kami memberi nama yayasan itu Yayasan Rahayu Pramesti, untuk menghormati ibu kandung Arga. Setiap hari kami melihat anak-anak bermain di halaman yayasan. Tawa mereka memenuhi udara. Sore itu langit berwarna jingga. Aku mendorong kursi roda Arga di taman. Arga sebenarnya sudah bisa berjalan. Namun kakinya masih cepat lelah. Sisa racun saraf masih membutuhkan waktu untuk pulih sepenuhnya. Ia menggenggam tanganku. Nadia, aku bersyukur semua ini terjadi. Aku menatapnya heran. Ia tersenyum. Kalau kecelakaan itu tidak terjadi, aku mungkin tidak pernah tahu siapa yang benar-benar mencintaiku. Ia mencium punggung tanganku. Kamu adalah satu-satunya ingatan yang tidak pernah hilang dari hatiku. Aku tersenyum. Kami memang kehilangan 3 tahun hidup kami. Kami kehilangan rumah mewah. Namun kami mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kebenaran, kebebasan, dan cinta yang jujur. Di depan gedung yayasan berdiri sebuah plakat batu. Di sana tertulis kalimat sederhana. Keadilan mungkin datang terlambat, tetapi ia tidak pernah salah alamat. Kami berdiri memandang matahari terbenam. Akhirnya, mimpi buruk itu benar-benar berakhir. Dan kehidupan baru kami baru saja dimulai.